Niken Salindri, pesinden muda yang tengah naik daun, tiba-tiba mengejutkan penonton saat tampil di acara budaya akbar di Tuban. Ia menggandeng tangan Mas Lindra, Bupati Tuban, naik ke atas panggung. Genggaman yang penuh makna itu memicu histeria penonton, menjadi viral di media sosial, dan memunculkan beragam spekulasi tentang hubungan mereka. Di balik layar, ada dilema, pengakuan, dan kenyataan tak terduga yang membuat kisah mereka semakin rumit dan menggugah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dulur-dulur semua, selamat datang kembali di channel penuh drama kehidupan, kisah inspiratif, dan cerita cinta yang menyentuh hati. Hari ini, kami akan menayangkan sebuah kisah yang sedang ramai diperbincangkan, kisah yang bukan hanya menggetarkan panggung budaya, tapi juga mengguncang ruang hati kita semua. Inilah kisah tentang Niken Salindri, pesinden muda penuh karisma, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang berani mempertaruhkan segalanya, termasuk jabatan dan nama baiknya, demi cinta yang tulus. Cerita ini akan mengajak kalian menyelami perjuangan dua insan dari dunia berbeda yang harus memilih antara suara hati dan tekanan dunia luar. Akhir dari kisah mereka bukan sekadar dongeng, tapi pelajaran tentang kejujuran, keberanian, dan cinta yang tidak takut berdiri di hadapan rakyat dan takdir. Jadi jangan lupa ya, like jika kalian ikut terbawa emosi dan mendukung cinta tulus mereka. KOMEN pendapat kalian tentang kisah cinta Niken dan Mas Lindra. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama nonton kelanjutannya. Siapkan hati kalian, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang lebih dramatis dari sinetron. Selamat menonton dan semoga cinta seberani ini juga hadir dalam hidup kita semua. Pagi itu, suasana rumah Niken Salindri di Kediri begitu tenang. Ia sedang duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat sambil mendengarkan alunan gamelan yang diputar dari ponsel kecilnya. Namun ketenangan itu segera pecah ketika asistennya datang terburu-buru membawa sebuah surat berstempel resmi. Wajahnya tampak panik tapi berbinar, seolah membawa kabar besar. "Mbak Niken, ini undangan dari Pemkab Tuban," katanya dengan napas memburu. Niken membuka surat itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Isinya singkat, hanya menyebutkan bahwa ia diundang untuk tampil di acara budaya terbesar di Tuban, yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan tamu kehormatan. Namun yang membuatnya bingung adalah catatan tangan di bagian bawah surat, "Mohon berkenan naik panggung bersama tamu utama saat momen tembang pembuka." Tertanda, Ketua Panitia Khusus. Hati Niken berdegup tak karuan. Ini bukan undangan biasa. Biasanya, ia hanya diminta tampil, selesai, lalu pulang. Tapi kali ini, permintaan untuk naik bersama tamu kehormatan terasa aneh. Siapa tamu itu, dan kenapa harus bersamanya? Ia sempat berpikir untuk menolak, namun bagian dalam dirinya, yang sering terbimbing oleh intuisi seni, berbisik bahwa ini bukan panggung biasa. Ini akan jadi momen besar. Sore harinya, ia menghubungi sahabatnya yang bekerja di lingkungan Pemkab Tuban. "Niken, kamu bakal bareng Mas Lindra, Bupati Tuban. Tapi ini rahasia ya," bisik sang sahabat dari seberang telepon. Jantung Niken seperti berhenti berdetak sesaat. Mas Lindra, pemimpin muda yang karismatik, cerdas, dan penuh pesona itu. Ia bahkan tak percaya dirinya akan berada di satu panggung yang sama, apalagi harus menggandengnya. Kenangan beberapa bulan lalu melintas cepat di benaknya, saat Mas Lindra hadir diam-diam di salah satu pementasan wayang kulit tempat Niken tampil. Waktu itu, ia hanya melihat dari kejauhan, mengenakan lurik sederhana dan peci hitam, tak ada tanda-tanda protokoler atau kesan pejabat. Tapi tatapan mata itu, teduh dan dalam. Sejak saat itu, Niken sering merasa diawasi, bukan dengan curiga, tapi dengan rasa yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Niken duduk termenung di ruang riasnya. Selendang hijau muda sudah melingkar di bahunya, riasan halus sudah mempercantik wajahnya. Tapi hatinya tetap gelisah. Ia takut salah langkah, takut salah arti. Baginya, panggung adalah tempat suci, tempat suara dan rasa bertemu. Tapi kali ini, ada yang lebih besar dari sekadar suara, ada genggaman yang diminta, dan itu tak pernah ringan bagi seorang perempuan yang menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan seni. Waktu berlalu cepat, tim dari Tuban datang menjemputnya dengan mobil dinas berwarna hitam. Sepanjang perjalanan, Niken hanya diam,
memandangi jalanan sawah yang membentang di kiri kanan. Di dalam hati, ia bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya permainan politik, ataukah takdir sedang menyiapkan panggung tak tertulis untukku? Sesampainya di lokasi acara, sorot lampu sudah mengarah ke panggung utama. Suasana ramai tapi terasa menggantung. Semua seolah menanti sesuatu yang belum diumumkan. Niken turun dari mobil, disambut panitia dengan senyum yang menyimpan rahasia. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tampil. Malam ini, ia akan menjadi bagian dari kisah yang bisa mengguncang bukan hanya panggung, tapi juga hatinya sendiri. Malam tiba dengan langit Tuban yang dihiasi bulan bundar sempurna, seolah alam pun tahu bahwa sebuah peristiwa istimewa akan terjadi. Panggung megah berdiri di tengah alun-alun kota, dihiasi ornamen Jawa klasik berpadu dengan pencahayaan modern yang memukau. Ribuan penonton telah memadati area, sebagian duduk di kursi VVIP, sebagian berdiri di belakang barikade sambil memegang ponsel mereka, siap mengabadikan momen langka. Di balik panggung, Niken Salindri berdiri dengan jantung berdebar keras, menyaksikan penonton yang perlahan menjadi lautan manusia. Di balik panggung, suasana tegang namun penuh kehormatan. Niken mengenakan kebaya hijau zamrud berhias bordir emas, selaras dengan jarik klasik yang membungkus kakinya. Sang maestro sinden muda ini menatap bayangan dirinya di cermin, mencoba menenangkan getar di dadanya. Tapi tidak ada yang bisa meredam kegelisahan itu. Sebab malam ini, bukan hanya suaranya yang akan didengar ribuan orang, tapi juga isyarat hatinya yang tak bisa disembunyikan ketika tangan itu digenggam. Saat aba-aba dari panitia diberikan, suara gamelan mulai mengalun lembut dari balik layar. Penonton bersorak, suasana menjadi magis. Niken berjalan pelan menuju panggung dari sisi samping. Suara langkah kakinya tertelan gamelan, tapi detak jantungnya seperti genderang perang yang menggema. Saat itu, ia melihat Mas Lindra, berdiri di sisi lain panggung, mengenakan beskap hitam dan belangkon rapi, wajahnya tenang namun matanya menatap lurus padanya. Mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, waktu seperti berhenti. Dunia menjadi sunyi, suara gamelan seolah menghilang, yang tersisa hanya detak jantung dan tatapan itu. Mas Lindra melangkah mendekat perlahan. Wajahnya tetap teduh, senyumnya ringan, tapi sorot matanya menyimpan pesan dalam yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Ia mengulurkan tangan, tanpa berkata apa-apa. Sebuah tawaran, atau mungkin undangan menuju takdir. Niken terpaku. Seluruh penonton mulai berbisik. Suara, itu Mas Lindra. Terdengar di kerumunan. Kamera ponsel mulai diangkat tinggi-tinggi. Semua mata tertuju pada satu titik, tangan yang terulur dan perempuan yang belum menggenggamnya. Dalam hatinya, Niken bergumul. Ini bisa jadi skenario politik, jebakan media, atau justru langkah awal menuju kisah yang lebih besar dari sekadar panggung. Tapi, hatinya, perlahan berbisik, percaya. Dengan nafas yang nyaris tak beraturan, Niken akhirnya mengangkat tangannya. Jemarinya menyentuh telapak tangan Mas Lindra. Saat itu, penonton langsung bersorak. Ada yang berteriak kegirangan, ada yang melompat sambil menangis haru, bahkan beberapa orang tua di deretan depan tampak mengusap air mata. Genggaman itu bukan sekadar simbol, tapi seperti restu langit yang menyentuh bumi. Mereka melangkah ke tengah panggung bersama, tangan tetap bertautan. Di bawah sorotan lampu dan gemuruh penonton, Niken mulai melantunkan tembang pembuka, suara indahnya bergetar, bukan karena gugup, tapi karena syarat makna. Sementara Mas Lindra berdiri di sisinya, tidak bicara sepatah kata pun, hanya menatapnya dalam-dalam seolah berkata, kau tak sendiri. Saat tembang usai, tepuk tangan menggelegar. Beberapa panitia bahkan terlihat saling pandang, bingung, terharu, dan tak menyangka momen ini akan menjadi luar biasa. Namun di balik sorak-sorai itu, Niken tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Genggaman tadi telah membuka pintu yang tak bisa ia tutup kembali. Dan di balik pintu itu, telah menunggu badai, atau barangkali cinta yang sesungguhnya. Sorakan penonton masih menggema saat Mas Lindra dan Niken berdiri berdampingan di tengah panggung. Namun, di tengah cahaya lampu dan riuhnya tepuk tangan, yang mereka rasakan adalah keheningan. Genggaman tangan itu terasa hangat, tapi sekaligus membakar. Ada arus emosi yang tak terucap, yang menjalar dari ujung jari ke dalam dada. Bagi Niken, ini lebih dari sekadar momen budaya, ini adalah ledakan batin yang tak ia duga akan meledak di depan ribuan pasang mata. Mas Lindra sedikit membungkuk memberi salam kepada penonton,
lalu membisikkan sesuatu di telinga Niken. Tetaplah di sini, karena malam ini bukan hanya tentang seni, tapi tentang keberanian. Kata-kata itu membuat dada Niken sesak. Ia ingin bertanya maksudnya, tapi suaranya tercekat. Saat ia menoleh, tatapan Mas Lindra membuatnya membeku, matanya tak sekadar memuja, tapi penuh keyakinan, seolah ia sudah menetapkan hati, dan tak akan mundur. Suasana panggung berubah menjadi arena emosi. Para pemain gamelan menatap satu sama lain, tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Di belakang panggung, para panitia terlihat gelisah, ini di luar skenario. Tapi tidak ada yang berani menghentikan, karena aura magis di panggung terlalu kuat. Bahkan langit malam yang semula gelap, kini seolah memancarkan cahaya rembulan yang jatuh tepat ke atas mereka berdua. Tiba-tiba, Niken mengangkat tangan Mas Lindra dan membungkuk hormat padanya. Penonton kembali bersorak, kali ini lebih keras. Beberapa perempuan muda menjerit histeris, sementara yang lebih tua menatap dengan mata berkaca-kaca. Banyak yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka bisa merasakan bahwa ini bukan drama kosong, ini nyata, dan menyentuh jiwa. Sementara itu, di media sosial, potongan video mereka sudah tersebar dengan cepat. Tagar-tagar genggaman Niken Lindra menjadi trending nomor 1. Netizen membanjiri kolom komentar dengan berbagai tanggapan, ada yang terharu, ada yang iri, bahkan ada yang mulai mencurigai bahwa ini bukan sekadar kebetulan budaya. Sejumlah akun gosip mulai membuat narasi, Bupati dan Sinden, cinta yang tak direncanakan. Di atas panggung, Niken melanjutkan tembang kedua, suaranya kali ini lebih bulat dan penuh getaran perasaan. Di sela-sela syair Jawa klasik itu, ia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar, dengan satu genggaman itu, ia bukan hanya sedang menyanyikan tembang, tapi sedang menulis lembar baru dalam hidupnya, yang entah akan membawanya pada kemuliaan atau kehancuran. Mas Lindra tetap berdiri di sampingnya, tak bergeming. Ia tak butuh mikrofon atau pidato. Diamnya lebih lantang dari kata. Dan dengan tetap menggenggam tangan Niken, ia seperti mengumumkan pada dunia, aku memilih dia, di depan kalian semua. Sinyal yang terlalu jelas untuk diabaikan oleh siapapun yang menonton. Saat lampu panggung perlahan meredup menandakan akhir pertunjukan, suara penonton justru makin menggema. Bukan karena pertunjukannya berakhir, tapi karena mereka tahu, sebuah kisah besar baru saja dimulai. Dan malam itu, genggaman tangan dua insan dari dua dunia berbeda telah membakar panggung, bukan dengan api, tapi dengan harapan, tanya, dan cinta yang belum sempat dijelaskan. Pagi hari setelah pertunjukan, dunia seolah berubah bagi Niken Salindri. Ia terbangun dengan ponsel yang terus berdering tiada henti. Ratusan notifikasi memenuhi layar, pesan dari teman lama, panggilan dari wartawan, hingga mention dari akun-akun gosip yang menampilkan fotonya tengah menggenggam tangan Mas Lindra di atas panggung. Video genggaman itu diputar ulang dengan berbagai background, dari lagu cinta, tembang Jawa, hingga remix viral. Niken hanya bisa terdiam menatap layar, wajahnya pucat. Dunia maya sedang membicarakannya, dan Mas Lindra. Tagar genggaman Niken Lindra dan Bupati Pegang Sinden menjadi trending nomor 1 di berbagai platform. Foto-foto mereka terpampang di media daring, bahkan portal berita nasional turut mengulasnya dengan tajuk sensasional, Sinden dan Sang Bupati, benarkah cinta di balik panggung? Netizen terbagi dua, sebagian memuji keberanian dan kemesraan mereka, menyebutnya sebagai kisah cinta rakyat dan pemimpin, sementara sebagian lain mencibir, menyebut Niken, naik panggung, demi pamor. Niken gemetar membaca komentar-komentar itu. Beberapa sangat kejam, menyudutkannya dengan kata-kata pedas. Tapi di antara semua itu, ada satu pesan dari seorang anak kecil yang membuatnya menangis, Mbak Niken, aku ingin kayak Mbak, berani dan cantik. Aku suka waktu Mbak gandeng Pak Bupati. Rasanya kayak di dongeng. Pesan polos itu membuatnya sadar, ia kini menjadi simbol, entah ia mau atau tidak. Sementara itu, di kantor Bupati Tuban, suasana tak kalah panas. Mas Lindra dikepung pertanyaan dari staf, rekan politik, dan tentu saja keluarganya. Ibunya menelepon berkali-kali, memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu itu Bupati, Nak. Semua gerakanmu ditonton rakyat, katanya dengan nada penuh tekanan. Tapi Mas Lindra hanya menjawab tenang, justru karena ditonton rakyat, aku harus jujur, termasuk pada perasaanku. Dalam satu sesi wawancara dadakan, Mas Lindra hanya menjawab satu kalimat ketika ditanya wartawan soal Niken,
saya hormati dia, bukan hanya karena suaranya, tapi karena keberanian dan ketulusannya. Pernyataan itu tersebar cepat seperti bara yang menyambar jerami. Media makin liar, jurnalis mulai mengepung rumah Niken, memaksa wawancara. Beberapa bahkan berusaha masuk ke halaman rumah untuk merekam langsung suasana dalam. Ayah Niken menahan emosi, ibunya berlinang air mata karena bingung harus menjelaskan apa pada tetangga. "Kamu ini bikin geger, Nduk," kata sang ayah. Tapi Niken hanya menunduk, mencoba menahan tangis. Bukan karena malu, tapi karena dirinya kini seperti diadili tanpa diberi kesempatan bicara. Dunia luar menuntut klarifikasi, seolah ia telah melakukan kejahatan besar hanya karena menggenggam tangan seseorang yang dihormati. Malam itu, Niken mengurung diri di kamar. Ia mematikan lampu, mematikan ponsel, mematikan suara hatinya yang terus berontak. Tapi dalam gelap itu, ia teringat kembali detik-detik di panggung, tatapan Mas Lindra, bisikannya, dan genggaman yang begitu tulus. "Apakah aku salah?" bisiknya pada diri sendiri. Tapi pertanyaan itu tak dijawab oleh siapapun. Hanya kesunyian dan denting waktu yang mengiringi kegelisahannya. Dan di luar sana, ribuan orang masih menonton videonya. Ribuan lainnya menuliskan narasi. Tapi hanya Niken dan Mas Lindra yang tahu, bahwa di balik semua hiruk-pikuk itu, telah tumbuh benih yang lebih dalam dari sekadar viral. Benih yang jika dibiarkan tumbuh, bisa menjadi badai besar. Atau mungkin, takdir. Malam itu, langit Kediri tampak murung. Di dalam kamarnya, Niken duduk termenung di depan cermin. Bayangan dirinya yang biasanya tegar kini terlihat rapuh. Ia mengusap pelan wajahnya yang tak lagi dipoles rias, lalu menatap dalam kepantulan matanya sendiri. "Kenapa harus dia?" gumamnya lirih. Bukan karena ia menyesal telah menggenggam tangan Mas Lindra, tetapi karena hatinya, yang selama ini ia jaga dengan tembang-tembang sakral, mulai menggetar dalam frekuensi yang tak bisa ia kendalikan. Ia teringat kembali 1 tahun lalu, ketika pertama kali melihat Mas Lindra secara langsung dalam acara festival budaya di Lamongan. Waktu itu, Niken tampil di panggung kecil pinggir alun-alun. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria bersahaja berdiri di antara kerumunan. Pandangannya tak lepas dari arah panggung, bukan dengan tatapan bosan seperti pejabat lainnya, tapi seperti benar-benar mendengarkan. Setelah selesai tampil, Niken baru tahu, pria itu adalah Bupati Tuban. Sejak saat itu, namanya terukir dalam benaknya, diam-diam. Mas Lindra sendiri menyimpan kagum dalam sunyi. Di ruang kerjanya yang sepi, ia sering memutar ulang video tembang Niken di YouTube. Ia mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. Di tengah tekanan politik, ambisi, dan protokoler yang membelenggunya, suara Niken adalah satu-satunya yang membuatnya merasa bebas. Baginya, Niken bukan sekadar sinden. Ia adalah penjaga ruh budaya, simbol kelembutan yang berani berdiri tegak di tengah zaman yang bising. Namun, sebagai pemimpin daerah, Mas Lindra tahu bahwa perasaannya bukan hal ringan. Ia pernah mengalami luka masa lalu saat menjalin hubungan yang dipolitisasi hingga kandas dengan pahit. Karena itu, terhadap Niken, ia memilih diam, mengagumi dari kejauhan, mendekat lewat kesempatan yang dibalut kegiatan resmi. Ia menunggu momen yang tepat, dan malam pertunjukan itu, ketika ia menggenggam tangan Niken, adalah keberanian pertama setelah sekian lama menahan. Di sisi lain, Niken pun tak tinggal diam. Dalam setiap jadwal manggung, ia diam-diam berharap bahwa Mas Lindra akan hadir. Bahkan, ia pernah sengaja memilih tembang yang mengandung pesan tersirat tentang cinta terlarang dan keberanian memilih, berharap pesan itu sampai. Tapi Mas Lindra terlalu pandai menyembunyikan emosi. Hanya lewat sorot mata dan sikap hormatnya yang lembut, Niken tahu, ada perasaan di balik batas formalitas itu. Kini, setelah panggung itu menjadi viral, tak ada lagi tempat aman bagi keduanya untuk bersembunyi. Tapi meski dunia mendesak mereka untuk memberi klarifikasi, tak satu pun dari mereka berani buka suara. Mereka saling diam, namun di balik diam itu, ada rindu yang mulai tumbuh, ada harapan yang mulai berani menatap langit. Niken memandangi sebuah kotak kecil berisi potret dirinya saat pentas. Foto itu dikirim langsung dari protokoler Tuban, disertai secarik surat tulisan tangan, "Suaramu bukan hanya menyentuh telinga, tapi menembus hingga ke hati. Terima kasih sudah hadir malam itu." Tanpa nama pengirim, tapi Niken tahu betul siapa yang menulisnya. Ia memejamkan mata, menggenggam surat itu, dan membiarkan air mata jatuh perlahan. Di Tuban,
Mas Lindra duduk di teras pendopo, ditemani secangkir kopi yang mulai dingin. Ia memandang langit malam yang penuh bintang, lalu tersenyum tipis. Kalau tak bisa bersamamu di dunia sunyi, izinkan aku menyertaimu di dunia yang ribut ini, Niken, gumamnya. Malam itu, dua hati yang berbeda dunia, saling mendoakan dalam diam, saling mencintai dalam ketidakterucapkan. Di balik senyum Niken yang anggun dan suara tembangnya yang merdu, tersembunyi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tak banyak yang tahu bahwa di balik keberhasilannya sebagai pesinden muda, Niken pernah mengalami pengkhianatan dari orang yang paling ia percayai. Dulu, ia sempat bertunangan dengan seorang seniman karawitan dari kota lain, yang ia percaya akan mendampingi perjuangannya menjaga budaya. Tapi justru pria itulah yang menjual nama Niken demi karirnya sendiri, bahkan meninggalkannya saat Niken sedang tampil di pentas besar. Luka itu dalam. Sejak itu, Niken bersumpah, jangan pernah percaya pada cinta yang datang dari dunia yang sama, apalagi yang lebih tinggi derajatnya. Karena itulah, ketika Mas Lindra datang dengan sorot mata teduh dan perlakuan hormat, hati Niken justru semakin waspada. Senyuman yang ia tunjukkan saat digandeng di atas panggung itu bukan karena bahagia semata, tapi karena ia berusaha menyembunyikan pergolakan batin yang dahsyat. Ia tahu, jika ia membuka hati untuk lelaki seperti Mas Lindra, seorang pemimpin yang hidupnya dikelilingi protokol dan politik, maka dirinya harus siap kehilangan dunia yang selama ini ia bangun dengan kesederhanaan dan kehormatan. Namun ada sesuatu dari Mas Lindra yang berbeda. Ia tak pernah memaksakan perhatian. Bahkan setelah kehebohan panggung itu, tak ada satupun pesan pribadi yang dikirim oleh sang bupati. Tapi Niken tahu, lelaki itu mengamati, dari jauh, dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat dari tindakan kecil, seperti bunga melati segar yang tiba-tiba dikirim ke belakang panggung di acara pentas terakhirnya, atau sapaan hangat dari ajudan saat tak ada wartawan yang melihat. Niken pun mulai bimbang. Ia menanyakan isi hatinya pada ibunya, sosok bijak yang selama ini menjadi sandaran batinnya. Tapi sang ibu hanya menatapnya lama dan berkata, cinta sejati itu bukan datang dalam bentuk megah. Kadang ia datang dalam bentuk ujian. Kalau dia mencintaimu, bukan karena panggung, bukan karena suara, tapi karena kau bisa menahan luka dan tetap tersenyum. Kalimat itu menusuk hati Niken. Apakah senyumnya selama ini sedang diuji? Atau justru sedang dijaga oleh takdir? Sementara itu, Mas Lindra sendiri sedang menghadapi tekanan dari keluarganya. Ibunya, seorang wanita keras yang sangat menjaga citra keluarga, mulai membahas perjodohan dengan anak pengusaha ternama. Dia bisa mendukung kariermu di pemilihan mendatang. Jangan sia-siakan kesempatan ini hanya karena pesinden, katanya dingin. Tapi Mas Lindra menolak halus. Dalam hatinya, ia lebih takut kehilangan suara Niken yang jernih daripada kehilangan kursi jabatan. Di tengah dilema itu, Niken kembali mendapat undangan tampil di acara resmi Kabupaten Tuban. Kali ini, bukan sebagai pengisi hiburan semata, tapi sebagai ikon budaya daerah. Undangan itu ditandatangani langsung oleh Mas Lindra. Saat membacanya, tangan Niken bergetar. Ia tahu, ini bukan hanya undangan formal. Ini adalah panggilan hati, tapi juga panggilan keberanian. Akankah ia melangkah ke panggung itu lagi, dengan luka lama yang belum sembuh? Di malam sebelum keberangkatannya, Niken berdiri sendiri di halaman rumah, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Angin malam membelai rambutnya yang tergerai. Dalam kesunyian itu, ia menyanyikan tembang lama yang dulu sering ia nyanyikan saat hatinya patah. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Namun kali ini, tembang itu berakhir dengan senyum. Bukan senyum kepasrahan, tapi senyum seseorang yang siap menghadapi rahasia hidup, meski dengan air mata sekalipun. Dan di tempat lain, Mas Lindra berdiri di balkon pendopo, menatap arah yang sama, ke langit yang sama. Ia tak tahu apakah Niken masih menyimpan rasa takut. Tapi ia yakin satu hal, bahwa ia tak datang membawa janji. Ia hanya ingin menjadi tempat di mana Niken bisa melepas topeng senyum, dan menangis tanpa dihakimi. Hari itu, Niken tiba di Tuban dengan wajah penuh tanya. Ia disambut dengan senyum manis para panitia dan sorot mata penuh kekaguman dari warga sekitar, namun jauh di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak bisa ditepis. Sejak kejadian di atas panggung, hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Ia tak bisa berjalan di pasar tanpa disorot kamera ponsel, tak bisa bersuara tanpa dikaitkan dengan Mas Lindra. Popularitas datang terlalu cepat, dan itu bukan yang ia cari.
Ia hanya ingin bernyanyi dengan damai. Saat memasuki ruang rias di Gedung Budaya Tuban, Niken mendapati sebuah kiriman, selendang bermotif klasik dengan sulaman emas berbentuk bunga melati di sudutnya. Ada secarik kertas kecil yang terselip, untuk malam ini, tak usah takut dilihat dunia. Aku di sini. Ia langsung tahu siapa pengirimnya. Tangannya bergetar menggenggam kain itu. Bukan karena bahagia, melainkan karena ia tahu, semakin dalam ia melangkah, semakin besar gelombang yang akan menghantam. Di sisi lain kota, Mas Lindra duduk dalam ruang rapat yang menegangkan. Para penasihat politiknya membahas bagaimana skandal panggung itu mulai memengaruhi persepsi publik. Sebagian rakyatmu menganggap itu romantis, tapi sebagian lain mulai meragukan fokus kepemimpinanmu, kata seorang penasihat senior. Mas Lindra hanya diam. Ia mendengarkan, namun pikirannya melayang pada suara tembang Niken, suara yang tak pernah ia dengar dari perempuan lain, suara yang menyembuhkan luka batinnya selama ini. Tekanan makin memuncak ketika ibunya datang langsung ke pendopo membawa calon menantu pilihannya, seorang wanita dari keluarga pengusaha yang terkenal di Surabaya. Wajah sang ibu kaku, penuh keyakinan bahwa masa depan politik anaknya tergantung pada pernikahan ini. Kalau kamu tak bisa lepaskan pesinden itu, maka kamu akan kehilangan banyak hal, katanya tajam. Tapi Mas Lindra hanya menjawab pelan, bagaimana jika aku tak takut kehilangan semua itu, asalkan dia tetap ada. Malam hari, Niken akhirnya naik ke panggung. Kali ini, tidak ada Mas Lindra di sisinya. Ia menyanyi sendirian, dengan selendang hadiah di bahunya, dan senyum tipis yang mencoba menutupi perih di hatinya. Tapi suara itu, suara yang menyampaikan rindu tanpa kata, membelah keheningan penonton. Tembangnya malam itu bukan sekadar lagu, melainkan ratapan hati yang menolak dipenjara oleh keputusan politik dan tekanan sosial. Usai tampil, Niken berjalan menuju belakang panggung. Namun di lorong sempit itu, ia bertemu Mas Lindra. Ia berdiri diam, menatapnya dengan mata yang memendam badai. Aku ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih. Niken menunduk, menggenggam erat selendang di dadanya. Kalau aku bukan siapa-siapa, apa kamu tetap datang malam ini? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Mas Lindra tak menjawab, ia hanya maju selangkah, lalu menggenggam tangan Niken tanpa kata. Namun di ujung lorong, kilatan kamera tiba-tiba menyala. Seseorang diam-diam memotret mereka. Niken terkejut dan segera melepaskan tangan Mas Lindra. Kita tak bisa seperti ini, bisiknya gemetar. Mereka tak akan membiarkan kita. Mas Lindra hanya memandangnya dalam-dalam, seolah berkata, biarlah dunia menolak, tapi jangan kau yang pergi. Dan malam itu, keduanya kembali berpisah. Tak dengan amarah, tak dengan janji. Hanya dengan rasa yang sama, duka karena cinta yang dipertanyakan dunia, dan dilema antara memperjuangkan hati, atau menjaga kehormatan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Malam itu, hujan turun perlahan di kota Tuban, membasahi genting dan jalanan yang lengang. Di tengah keheningan malam, pendopo tua di pinggir hutan kota menyala temaram oleh lampu minyak. Tempat itu seolah terlepas dari hiruk-pikuk dunia modern, tenang, sunyi, dan penuh kenangan. Disitulah Niken berdiri, menanti. Mengenakan selendang yang sama yang pernah dikirimkan Mas Lindra. Suara gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan membuat malam terasa lebih dalam, seolah alam pun tahu malam ini bukan malam biasa. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar di jalan setapak. Mas Lindra muncul dari balik gerbang kayu, wajahnya dibasahi hujan, matanya sembab namun tetap tajam menatap Niken. Keduanya tak langsung bicara, hanya saling memandang dalam diam yang memekakkan. Di antara mereka terbentang jarak yang bukan sekadar fisik, tapi jarak keputusan, keraguan, dan luka yang belum sembuh. Aku tak bisa terus diam, kata Mas Lindra akhirnya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku sudah mencoba mematikan rasa ini, karena aku takut kamu terluka, takut kamu jadi korban dari dunia yang kejam. Niken menunduk, menahan air mata. Ia tidak marah, tidak kecewa, tapi perih. Sebab ia tahu, semua ini bukan tentang salah dan benar, tapi tentang cinta yang dituntut memilih antara perasaan dan kenyataan. Selama ini aku kuat, balas Niken, pelan. Tapi sejak malam itu, sejak genggaman itu, aku kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Aku mencoba menjauh, mencoba melupakan, tapi setiap kali aku menyanyi, wajahmu datang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya,
ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan pria yang ia cintai, bukan sebagai pesinden, bukan sebagai publik figur, tapi sebagai perempuan biasa yang tersesat dalam badai perasaan. Mas Lindra melangkah mendekat, menghapus air mata Niken dengan jemarinya yang hangat. Kalau dunia menolakku karena aku mencintaimu, biarlah. Aku tak peduli. Tapi kalau kamu yang menolakku, aku tak sanggup. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Ia bukan lagi seorang bupati malam itu, ia hanya seorang lelaki yang mencintai dengan seluruh hati, dan takut kehilangan satu-satunya cahaya di tengah gelapnya hidupnya. Namun Niken menarik napas panjang, menatapnya dengan mata penuh luka dan keberanian. Kita bukan hanya dua orang yang saling mencintai, Mas. Kita dua dunia yang tak mudah disatukan. Dan aku takut, cinta ini akan menjatuhkanmu, bukan membahagiakanmu. Ia memalingkan wajah, menahan tangis. Bagi Niken, mencintai Mas Lindra adalah seperti memeluk api, hangat, menyala, tapi lambat laun membakar diri sendiri. Tapi malam itu, Mas Lindra melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama hidupnya, ia berlutut di hadapan Niken. Kalau aku harus kehilangan jabatan, keluarga, atau seluruh dukungan, tak masalah. Tapi jangan minta aku kehilanganmu, bisiknya. Niken menatapnya, hatinya retak seketika. Ia ingin berkata iya, ia ingin membalas cinta itu. Tapi ia juga tahu, dunia luar tak akan memberi mereka ruang. Dan malam itu, jawaban belum bisa diucapkan. Dan di tengah pendopo senyap itu, mereka kembali berpelukan dalam diam. Tak ada janji, tak ada keputusan. Hanya dua jiwa yang saling mendekap di tengah badai yang belum usai. Hujan masih turun, seolah langit pun menangis bersama mereka, karena cinta kadang tak butuh restu, hanya keberanian untuk tetap menggenggam meski seluruh dunia menyuruh melepaskan. Pagi setelah pertemuan di pendopo, Niken terbangun dengan hati yang terbelah. Kenangan pelukan Mas Lindra semalam masih tertinggal hangat di tubuhnya, tapi kata-kata yang belum sempat ia ucapkan menggantung seperti awan mendung. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Apa aku sedang jatuh cinta, atau sedang menuju kehancuran? Gumamnya, dunia yang dulu penuh gamelan dan tembang kini terasa seperti panggung penghakiman yang memaksanya memilih antara cinta dan harga diri. Sementara itu, Mas Lindra duduk di ruang kerja, dikelilingi map-map pengajuan dan proposal, tapi tak satu pun berhasil ia baca. Pikirannya terkurung dalam dilema yang menguras jiwa. Ia mencintai Niken dengan tulus, tapi tekanan dari keluarga, partai, dan media makin menjadi. Malam itu ibunya datang lagi, kali ini dengan ultimatum, kalau kau tetap bersama dia, maka jangan harap kami akan berdiri di belakangmu lagi. Tatapannya tajam, dingin, menyayat. Mas Lindra hanya menunduk, membisu. Di tengah kegelisahan, datang undangan dari Kementerian Kebudayaan, Niken diusulkan sebagai Duta Budaya Nasional. Tapi syaratnya jelas, ia harus menjaga citra sebagai seniman independen, tanpa terlibat hubungan kontroversial yang bisa dianggap mempolitisasi seni. Niken membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah kesempatan emas yang ia impikan selama bertahun-tahun, tapi juga artinya, ia harus melepas sosok yang diam-diam telah mengisi hatinya. Niken menatap langit-langit kamarnya malam itu, memegang surat itu di dada. Ia tak bisa tidur, ia mencoba menulis surat untuk Mas Lindra, tapi selalu berakhir dengan tangisan. Ia mencoba membayangkan hidup tanpanya, dan itu menyesakkan. Tapi hidup bersamanya pun bukan tanpa luka. Kenapa cinta kita datang di waktu yang salah? Bisiknya lirih. Ia ingin berlari, jauh, tapi setiap langkah terasa seperti pengkhianatan pada perasaan sendiri. Di Tuban, Mas Lindra akhirnya mengadakan rapat tertutup dengan staf kepercayaannya. Di hadapan mereka, ia berbicara bukan sebagai bupati, tapi sebagai pria yang sedang menghadapi badai. Aku tidak minta kalian setuju, tapi aku minta kalian jujur, apakah mencintai seorang pesinden membuatku tak pantas jadi pemimpin? Suasana sunyi. Seorang staf senior angkat bicara, justru karena Bapak berani mencintai dengan jujur, kami yakin Bapak masih manusia. Dan itu yang kami hormati. Kata-kata itu menyentuh hati Mas Lindra, tapi ia tahu, politik tak selalu menghargai ketulusan. Ia mulai menyusun rencana untuk mengundurkan diri secara terhormat, agar Niken tak terus menjadi sasaran. Tapi saat hendak menandatangani surat pengunduran itu, tangannya berhenti. Ia teringat tembang Niken malam itu, tembang tentang kesetiaan dan perjuangan. Mungkin, belum saatnya menyerah. Di hari berikutnya,
Niken mendapat pesan pendek dari Mas Lindra, temui aku di tempat pertama kita bertemu. Hatinya kembali bergetar. Di alun-alun kecil tempat ia pertama kali tampil dan Mas Lindra melihatnya dari kejauhan, mereka berdiri berhadapan kembali. Tak ada gemerlap panggung, tak ada kamera. Hanya dua insan dengan beban berat di dada mereka. Aku tidak akan memaksamu, kata Mas Lindra, suaranya serak. Kalau kau ingin pergi, aku akan lepaskanmu dengan doa, bukan kemarahan. Niken menatapnya lama, air matanya mulai tumpah. Aku tidak ingin pergi, tapi aku juga tak ingin kau terluka karena aku. Dalam diam, mereka kembali saling menggenggam. Dan di bawah langit senja itu, tanpa janji, tanpa sumpah, mereka hanya saling memilih, meski dunia belum tentu mengizinkan. Hari itu, Tuban tak seperti biasanya. Langit cerah, tapi angin bertiup pelan, seolah mengabarkan sesuatu yang besar akan terjadi. Alun-alun kota telah dipenuhi warga sejak pagi, semua menanti penampilan budaya istimewa yang kabarnya akan menghadirkan Niken Salindri untuk terakhir kalinya sebelum ia berangkat sebagai duta budaya nasional. Tapi bisik-bisik di antara kerumunan bukan hanya soal pentas, melainkan tentang kabar bahwa Mas Lindra akan muncul dan memberi pernyataan mengejutkan di hadapan rakyat. Niken berdiri di belakang panggung, mengenakan kebaya putih gading dengan selendang melati yang dulu dikirimkan Mas Lindra. Di balik wajah anggunnya, hatinya berkecamuk. Hari ini bukan hanya soal pentas. Hari ini adalah tentang memilih, tetap menjaga warisan seni yang telah membesarkannya, atau memperjuangkan cinta yang bisa menghancurkan segalanya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin dan berbisik, kalau hari ini aku kalah, biarlah, asal aku jujur pada hatiku. Panggung dibuka dengan lantunan gamelan lirih. Niken melangkah ke tengah, suaranya menggetarkan langit Tuban. Setiap bait tembangnya bagaikan doa, ratapan, dan keberanian yang ditumpahkan sekaligus. Warga terpaku, tak sedikit yang menangis. Namun di balik kerumunan, seseorang berjalan perlahan mendekati panggung, Mas Lindra. Ia datang tanpa rombongan, tanpa ajudan, hanya dengan pakaian sederhana dan wajah tenang yang menyimpan badai. Saat tembang usai, Niken menunduk hormat. Tepuk tangan belum juga reda ketika Mas Lindra naik ke atas panggung. Semua terdiam. Niken kaget, matanya membulat. Ia tak diberitahu apapun tentang ini. Tapi Mas Lindra langsung mengambil mikrofon dan menatap ke arah penonton. Suaranya menggema. Aku tahu, banyak dari kalian yang bertanya-tanya tentang hubungan kami. Tentang apa yang terjadi malam itu. Maka hari ini, aku memilih untuk menjawab, bukan dengan kata-kata politik, tapi dengan kebenaran. Penonton hening. Kamera ponsel diangkat tinggi. Mas Lindra melangkah ke arah Niken, menggenggam tangannya perlahan. Aku mencintai perempuan ini, bukan karena ia seorang pesinden yang terkenal, tapi karena ia satu-satunya yang membuatku merasa menjadi manusia biasa di tengah dunia yang penuh topeng. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya tegas. Dan jika cinta ini harus kubayar dengan kehilangan jabatan, maka aku akan mundur dengan bangga. Suasana meledak. Beberapa warga menjerit histeris, sebagian menangis, dan sebagian lagi bertepuk tangan dengan haru. Niken meneteskan air mata di atas panggung, tak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah berhenti. Ia tak tahu harus marah atau bersyukur. Tapi di saat itu, ia tahu satu hal, cintanya telah dipertaruhkan secara terbuka, dan dijunjung tinggi di hadapan semua orang, bukan disembunyikan dalam gelap. Mas Lindra menatap Niken sambil tersenyum. Tapi, aku tidak akan mundur, kalau rakyatku masih mengizinkan aku mencintainya dan tetap memimpin. Ia menoleh ke arah kerumunan. Maukah kalian tetap bersamaku, walau aku mencintai seorang sinden? Suara sorak menyambut. Serempak warga berteriak, mau. Suasana berubah menjadi lautan emosi. Mereka tak peduli pada gelar, protokol, atau jabatan. Mereka hanya melihat dua orang yang berani memperjuangkan cinta tanpa tipu daya. Dan di tengah alun-alun itu, di bawah langit biru dan sorak meriah rakyat, Mas Lindra memeluk Niken dengan damai. Tak lagi sembunyi, tak lagi takut. Karena cinta yang disuarakan dengan jujur, tak bisa dipatahkan oleh dunia manapun. Dan sejak hari itu, kisah mereka hidup bukan hanya dalam berita atau video viral, tapi dalam hati rakyat sebagai cerita tentang keberanian mencintai, di hadapan takdir. Itulah akhir dari kisah penuh perjuangan cinta antara Niken Salindri dan Mas Lindra, kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu berjalan mulus, tapi akan selalu menemukan jalannya, jika diperjuangkan dengan ketulusan.
Kalau kalian ikut terbawa perasaan, ikut meneteskan air mata, atau merasa terinspirasi dengan keberanian mereka, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kisah cinta yang berani. KOMEN, pendapat kalian, apakah cinta seperti ini masih ada di dunia nyata? Dan tentunya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode dramatis dan inspiratif selanjutnya. Karena setiap kisah layak didengar, setiap cinta layak diperjuangkan, dan setiap like dari kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.